Indonesia layak jadi kiblat demokrasi dunia. Gak percaya? Kasih contoh ya. Ingat waktu tahun 2000 misalnya, ketika Gus Dur membebaskan masyarakat Konghucu menjalankan ibadah dan perayaan hari keagamaan secara terbuka? Gila kan? Kurang pluralis apa coba contohnya dari 20 tahun yang lalu, sekarang 2021. Udah sawat-sah, lama banget. Gak apa-apa, yang penting jangan sampai kayak negara, sebut aja Konoha. Dimana ketika warganya ngeritik, dikit aja, tiba-tiba dapat teror sana-sini, ujung-ujungnya menghilang. Atau yang caranya agak nyeni, coret-coret, ujung-ujungnya dijemput paksa. Woi, apain lo? Salah, ini mah bukan ruang interogasi. Salah ya? Apalagi kalau yang pakai demo segala. Turunkan harga! Tambah gaji buruh! Gaji! Ganti orangnya! Ganti aja bener nih anak nih. Sabar dia masak. Kasih neng. Udah mau masak kan? Lah, bukan. Udah mau apaan? Ih, ngeri. Gak Indonesia banget. Ih, gak boleh jumawa. Masih banyak juga PR-nya Indonesia. Salah satunya nih, data Komnas HAM sepanjang 2020, dari 2.841 pengaduan, pihak kepolisian diadukan sebanyak 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemerintah daerah 276 kasus. Waduh, artinya lembaga negara masih memegang rekor sebagai pihak terlapor. Nggak cuma itu, indikator politik Indonesia mencatat, kita lihat ya, responden yang tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi Indonesia ini melonjak tajam kalau dibandingkan dengan awal tahun 2021. I mean, come on Indonesia, we can do so much better for a brighter future. Hidup itu hanya saling pandang. Yang satu memandang yang lain nampak hidup enak. Memiliki gedung megah nampak sejahtera. Setiap hari hura-hura banyak tawa. Padahal mungkin aslinya tidak begitu. Siapa tahu itu hanya gincu untuk menutupi beban yang menggunung, sebagai obat hati yang murung. Kebanyakan ngecek ini Instagram story orang nih kayaknya nih. Story tetangga selalu lebih hijau daripada story kita sendiri gitu ya Om Joy ya? Kira-kira begitu. Oh, kirain nih keren karena abis melihat orang mungkin curhat atau apa gitu. Tapi first of all, welcome home. Selamat pulang, sudah pulang kembali ke tanah air. Good to be home. Udah mulai merasakan cuaca Jakarta lagi ya, masih beda banget sama Seoul ya, Pak Umar ya. Saya masih menikmati makan di kanan kiri. Oke. Itu yang dirindukan itu. Banyak ya? yang kangen. Banyak yang kangen sama makanannya Jakarta. Tapi yang ada nggak sesuatu yang belum bisa dilupakan dari Seoul? Artinya kan kalau kita lihat kemajuan Korea Selatan sekarang ya, semua orang membicarakan semuanya deh, K-pop, K-drama, K-beauty, K-health gitu kan. Semuanya serba Korea Selatan. Sebagai ARMY, aku juga ini nih agak-agak terpukau gitu kan. Tapi ada hal yang personally buat Pak Umar berikan jempol kalau boleh pinjam lagi gitu kan. Korea Selatan memang you did great gitu. K-pop, K-drama dan sebagainya. Tadi saya sambil mendengarkan Om Jody ini, saya jadi ingat paling tidak ada dua hal di Korea Selatan yang saya betul-betul lihat secara nyata ya. Yang pertama itu emang kebebasan berekspresi. Oke. Jadi seniman di Korea Selatan itu bebas betul. Dia mau apapun diekspresikan
dalam keseniannya. Termasuk mengkritik pemerintah. Oh iya, film Parasite. Ya. True. Jadi memang kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Korea Selatan itu kan reformasinya 10 tahun lebih awal dari kita. Jadi dia tahun 88, kita kan 97-98. Jadi memang kelihatan betul, dan rupanya itu berkahnya dari kebebasan berekspresi itu luar biasa. Nah yang kedua itu memang penyiapan talentanya. Jadi sistem pendidikan untuk industri kreatif ini memang luar biasa. Sekolah-sekolah seni ya, sekolah-sekolah seni di Korea Selatan itu luar biasa banget. Sebelum di Korea Selatan saya tugas di LA dong, di Hollywood kan. Jadi saya sering main. Istilahnya pendidikan seninya kan juga luar biasa. Iya. Ada di LA itu ada namanya California Institute of the Arts. Ya itu dijiplak aja sama Korea. Jadi Seoul Institute of the Arts. Ya, banyak kemudian house productions di Korea Selatan yang kemudian mengirim talenta-talenta mereka ke sana untuk mencontoh secara langsung gitu. Betul. Ya. Jadi memang itu dan yang ketiga memang produk-produk kreatif industrinya itu memang membidik pasar. Jadi kalau ceritanya di awalnya itu kan drama-drama Korea itu memang membidik pasar Tiongkok, ya kan. Jadi memang lalu yang grup-grup K-popnya juga awalnya di tahun 2000-an itu membidiknya Tiongkok. Jadi memang dia berbahasa Tiongkok, ada malah orang Tiongkok dijadikan artisnya. Nah sekarang mereka yang dibidik pasarnya Asia Tenggara. Setelah Jepang sudah di tangan juga ya. Khususnya Indonesia. Khususnya Indonesia ya. Tapi saya tertarik dengan yang pertama kali tadi Pak Umar katakan bahwa kebebasan berekspresi di Korea Selatan dalam level yang sejauh mana sih Pak Umar? Oh di semua lini. Tapi yang saya bicarakan ini kan kebebasan berekspresi dalam ekspresi kesenian. Oke. Jadi industri kreatif gitu. Industri kreatif. Contohnya ya, sebelum reformasi Korea, kalau orang bikin film itu disensor, ya, skripnya diperiksa dulu sama pemerintah, harus sesuai dengan apa yang pemerintah mau. Kayaknya Om Jody kayak binder dandat gitu, kayak berasa nih gitu. Tapi setelah reformasi, badan sensornya dibubarkan, ya seniman bebas mau bikin film. Jadi ada satu film judulnya JSA. Oke, tentang apa itu? JSA. Sebenarnya ya tahun 92 kalau nggak salah. Itu pertama kalinya di film itu menggambarkan tentara Korea Utara itu sebagai manusia biasa. Kalau sebelum itu tentara Korea pasti penjahat gitu kan, bengis. Ada stigma. Sampai akhirnya sekarang sekian puluh tahun kemudian pasti pernah nonton Crash Landing on You. Ya. Nah, memanusiakan sudah artinya, jauh ya. Itulah seniman itu kan berekspresi seperti itu. Dia kan meresapi kenyataan dengan. Jadi tidak melulu saya bicara tentang kritik terhadap kebijakan pemerintah, bukan itu, tapi bagaimana para seniman itu betul-betul punya kebebasan dalam mengekspresikan keseniannya. Menurut Pak Umar, are we heading there? Apakah kita juga menuju jalur yang sama? Oh iya, energinya luar biasa di kita, di teman-teman seniman itu saya bisa merasakan kok di semua lini ya, saya kira, apalagi generasi yang baru-baru ini luar biasa. Ya tinggal nanti kita malah sebenarnya kan modalnya lebih kuat dibandingkan dengan Korea. Kenapa? Karena diversity ya, keanekaragaman kita. Jadi sumbernya itu banyak bener, kaya bener gitu. Jadi tinggal saya lihat tadi bagaimana penyiapan talentanya. Bicara talenta saya nggak cuma bicara soal performer ya, tapi kita bicara teman-teman yang pegang kamera, teman-teman yang tata suara, yang tadi touch up istilahnya, lalu yang tata busana. Tim artistik artinya mereka yang kemudian bekerja di balik layar. Ini ya. Nah di Korea itu pendidikan seni selalu digandengkan dengan teknologi dan media. Oke. Jadi di kampus-kampus seni, di sekolah-sekolah seni di Korea itu mesti ada teknologi, ada media. Jadi langsung. Apalagi sekarang setelah pandemi ternyata kan memang semua bentuk, apalagi yang entertainment ya, harus didigitalkan, harus di-online-kan. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dan bagaimana demokrasi berpengaruh kepada industri kreatif? Karena kalau yang saya dengar, Bali Democracy Forum kali ini kan ngomongin soal pandemi dan ngomongin soal ekonomi gitu kan. Ini dua hal yang akrab enggak gitu kan ya. Yang mana duluan harus diprioritaskan, tapi saya rasa menyangkut banyak orang. Nanti kita akan, saya punya tamu spesial, tapi kita akan kembali sesaat lagi.
Kan ada juga kritik terhadap birokrasi di Indonesia. Kita menyadari bahwasanya pandemi ini juga membawa dampak-dampak buruk lainnya. Ya, tentunya memang lebih mudah mengatakan daripada melakukan. Betul. Om Jo nyanyi hari ini? Enggak ya. Saya mau ngundang Pak Yusron. Pak Yusron. Terima kasih sudah datang, Pak. Terima Ini kasih. tadi aku menanyakan hal yang sama. Jangan-jangan Pak Umar suka nonton serial K-drama juga gitu kan ya. Pak Yusron ngikutin juga nggak nih? Saya baru nonton film Parasite aja, film Korea. Dan buat saya film yang sangat mengejutkan, bagus banget. Mengejutkannya dari sisi apa nih? Ini menarik nih Pak Umar. Mengejutkannya dari sisi apa? Dari sisi cerita ya, nggak nyangka kalau di Korea ada orang susah seperti itu. Oke. Ternyata tadi Om Jo bilang rumput tetangga yang selalu tampak hijau, ternyata nggak gitu juga ya? Enggak juga, Om Jody ternyata ya? di Indonesia pun masih lebih hijau juga. Oke. Bisa itu. Kita tersadar gitu bahwa ternyata ada juga yang menjadi isu di Korea Selatan pun, isu-isu soal kesenjangan sosial masih jadi hal yang nyata ya Pak Umar ya. Masih. Di luar K-wave itu yang sangat membuat orang bangga terhadap Korea Selatan, tapi ada isu-isu juga yang jadi perhatian. Dan ini kan juga menjadi perhatian di Bali Democracy Forum tahun ini ya, Betul. Pak Yusron ya. Kalau saya nggak salah lanjutan dari tahun lalu, pandeminya masih dibahas, tapi ada point out soal ekonomi juga gitu. Kenapa dua hal ini? Oke, kalau tahun lalu ya kita akan ngebahas bagaimana semua negara merespon terhadap pandemi, kemudian bagaimana reaksi mereka dan bagaimana mereka menciptakan resilience terhadap pandemi. Setelah hampir 2 tahun berlalu, kita menyadari bahwasanya pandemi ini juga membawa dampak-dampak buruk lainnya. Seperti? Kepada seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia tergagap, kita tahu ada peningkatan jumlah angka kemiskinan di seluruh dunia, kemudian juga Angka pengangguran. kesempatan yang terbatas bagi semua orang, ada ketidakadilan, kemudian juga adanya uninclusivity. Jadi banyak orang yang tidak terbawa. Seperti misalkan contoh dalam pendidikan, banyak orang yang sebelumnya mereka bisa sekolah, sekarang dengan konsep sekolah daring mereka kesulitan. Jadi beberapa hal-hal yang mereka benar terasingkan dari hal-hal itu. Itulah yang Karena ingin aksesnya kita nggak merata angkat. tadi ya. Karena tidak merata. Nah disitulah, dan kita juga ingin mengenalkan juga dalam BDF kali ini bahwasanya 3 isu yang akan kita angkat itu adalah demokrasi and humanity, advancing economic and social justice during the pandemic. Jadi kita juga ingin mengangkat 3 tema utama di sini yang sangat erat dengan bangsa Indonesia, yaitu satu kemanusiaan, kedua adalah keadilan, dan ketiga adalah demokrasi. 3 tema yang selama ini sudah didengungkan oleh founding father kita pada saat membuat Pancasila Ya, dulu. karena seharusnya selaras kan ya. Ketika kita bicara soal demokrasi, artinya kan semuanya harusnya merata. Tapi kan sampai saat ini belum semuanya mendapatkan akses yang sama. Ditambah lagi soal pandemi gitu kan. Nah itulah di sini kita memang meminta semua negara peserta BDF untuk sama-sama menyampaikan bagaimana pengalaman di negara mereka selama masa pandemi terkait dengan 3 isu tadi, poverty, inequality, dan inclusion. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari Korea Selatan, misalnya saya bandingin lagi nih Pak, apa lesson learned yang bisa kita pelajari dari cara Korea Selatan menghadapi situasi selama pandemi? Korea Selatan itu negara pertama yang masuk pandemi COVID-19 setelah dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Tetapi dalam penanganannya dia tidak pernah menutup bordernya, hanya memberlakukan sistem karantina yang sangat ketat. Tapi ya ini sekarang masih berkembang ya, gitu. But the jury is still out, kita belum tahu ke depannya. Tetapi pertanyaan besarnya sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Yusron ya, ini dalam situasi pandemi seperti ini, apakah lebih efektif negara yang demokrasi atau yang otoriter? Ya. Nah ini memang perdebatannya luar biasa. Tetapi saya meyakini sebagai seorang diplomat yang sudah 29 tahun mengabdi, sudah melihat banyak negara, bahwa untuk jangka panjang jawabannya harus lebih banyak demokrasi. Ya.
terutama untuk mengatasi soal-soal kesenjangan, soal-soal ketertinggalan, inklusivitas. So kalau yang negara otoriter itu memang cepat awalnya gitu, karena nggak usah konsultasi sama pihak lain kan, Ya. dia bisa tentuin sendiri. Langsung saja gitu kan? ya. Kelihatannya cepat. Tetapi masalahnya kalau diambil keputusan salah, salahnya nggak ada yang koreksi. Ya, ya. Di negara demokrasi itu dengan sistem check and balance, keuntungan kita adalah ada berbagai pendapat yang akhirnya menjadi sesuatu yang insya Allah untuk jangka panjang jauh lebih benar dan lebih bermanfaat untuk semua orang. Tidak boleh ada kritik, tidak boleh ada second opinion gitu ya. Ya justru harus ada kritik, itulah gunanya demokrasi. Nah, Korea Selatan termasuk yang cukup konsisten dalam memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi dalam menghadapi pandemi 19. Tetapi sebetulnya yang lebih penting dari atau sama pentingnya dengan memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi adalah ada 3 hal. Yang pertama itu yang saya sebut dengan preparedness, kesiapsiagaan. Oke. Namanya masalah ini kan masalah kesehatan publik. Ya kita harus belajar cepat dong mempersiapkan segala sesuatunya. Jumlah dokternya, jumlah rumah sakitnya, jumlah vaksinnya, jumlah PCR testnya dan sebagainya memang harus disiapkan. Kesiapsiagaan. Termasuk kerangka regulasinya harus disiapkan. Yang kedua yang namanya koherensi kebijakan, policy coherence. Ya. Secara vertikal mulai dari presiden sampai lurah, camat harus sama, ngomongnya. Secara horizontal antara kementerian satu kementerian harus sama, dan sumbernya adalah scientific based policy, kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Karena di masa sulit ketika pandemi semua orang bingung, semua orang panik, Persis. semua orang pasti membutuhkan satu suara. Persis. Nah ini yang tantangannya untuk demokrasi seperti kita. Nah yang ketiga adalah yang disebut dengan partisipasi publik. Semua orang memang harus merasa ikut bertanggung jawab. Tetapi itu hanya bisa dicapai kalau ada trust, kan, ada rasa percaya kepada kebijakan pemerintah yang dijalankan. Jadi saya kira itu ya tentunya memang lebih mudah mengatakan daripada melakukan. Betul, karena tuh ada beberapa kritik kalau kita bicara soal penanganan pandemi di Indonesia. Ini juga sudah diakui bahwa penanganan kota-kota besar di Indonesia diapresiasi oleh Indonesia dunia, sekarang paling oleh dunia. bagus. Betul, apalagi Wah, kita vaksinasinya juga begitu cepat. Iya. Gitu kan. Bahkan negara tetangga yang dianggap lebih awal begitu, tapi ternyata belum secepat kita. Tapi kan ada juga kritik terhadap birokrasi di Indonesia. Karena ini kan ada satu kesatuan. Kalau Pak Umar tadi bilang ya koherensi harusnya udah menjadi satu hal yang wajib dilakukan gitu kan. Udah menjadi satu hal yang normal. Ini Tapi masuk hebatnya Indonesia ini makin kesini kita belajar terus. Keep on improving kan, kita terus jadi kalau sekarang saya kira sangat koheren kebijakan kita ya, bukannya berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada, tapi semuanya kita bisa diselesaikan dengan baik, dan saya kira itu sekali lagi itulah hikmah dari demokrasi. Negara demokrasi. Ya. Okay. Karena kalau mau yang otoriter soal begitu aja gampang gitu. Tapi jangka panjang nggak bagus. Ya, jangka panjang bisa dikatakan bahwa demokrasi masih menjadi sesuatu yang baik untuk masyarakat gitu ya. Tapi kan tadi ada kritikan-kritikannya. Ini masuk juga terhadap pembahasan di Bali Demokrasi Forum tahun ini. Berarti Pak concern tadi juga masuk dalam bahasan? Ya, BDF itu sendiri dari dulu merupakan sebuah forum yang dimana para peserta negara-negara yang hadir itu menyampaikan kepada dunia apa yang mereka sudah lakukan terhadap isu yang dibahas saat ini. Kemudian juga jadi ada sharing best practices and experience. Disitulah masing-masing negara bisa belajar. Dan kekuatan utama dari BDF itu adalah bahwa kita tidak pernah menghakimi, menggurui setiap negara. Siapapun bisa ikut. Ini suatu forum yang sangat inklusif, yang bisa diikuti oleh berbagai tipe negara yang ada di dunia ini, yang mereka mengaku demokrasi maupun tidak demokrasi. Nah, disinilah sebenarnya suatu isu tadi kalau Pak Umar bilang bahwasanya ada perbandingan antara bagaimana negara demokrasi dan negara otoriter, misalkan menerapkan cara-cara dalam penanggulangan pandemi ini. Di sini kita juga bisa melihat setiap negara lain itu bisa membandingkan, dan kemudian mereka juga bisa meniru mana kira-kira cara yang terbaik dari yang sudah dilakukan untuk menangani pandemi di negara mereka.
ini memang selalu forum BDF ini adalah sebuah forum yang sharing best practices and experience, di mana kita tidak pernah pointing our hand kepada pointing our finger. Sebenarnya semua negara merasa dirinya demokrasi atau paling tidak beraspirasi menjadi demokrasi. Tapi Cuman kan itu namanya pembangunan politik. Jadi pembangunan itu bukan hanya bidang ekonomi, tapi juga political development is something you have to nurture. Kamu harus terus-menerus merawat, menjaga pembangunan politik supaya kehidupan politik negara itu benar-benar berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Nah ini disinilah seninya. Makanya dari awal dulu BDF itu tidak pernah kita bilang sebagai forum di antara demokrasi, tapi forum tentang demokrasi. Karena Asia ini kan, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara ini kan motor penggerak ekonomi dunia. terus Tetapi pada saat yang bersamaan, ketika ekonomi kita begitu gegap gempitanya, tetapi pembangunan politik di negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara ini agak kurang cepat, tidak kurang secepat pembangunan ekonominya. Itulah concern utama kita waktu itu di tahun 2008, sehingga dan tidak ada tempat di kawasan ini untuk negara-negara bisa datang dan bicara tentang pembangunan politik, tentang demokrasi. Itulah sebabnya kita punya inisiatif dengan Bali Demokrasi Forum, dan ya alhamdulillah udah 14 tahun masih jalan terus. Pak Yusron dulu salah satu panitia yang paling aktif. Sekarang beliau jadi direkturnya. Ya. Aktif terus sampai sekarang artinya. Searchnya memang terus banyak. Termasuk soal tadi balik isu kesenjangan sosial. Kalau Nitya harus bacakan sedikit bahwa dari data BPS ini kan kesenjangan ekonomi selama pandemi tentu masih meningkat. Nitya ingat tahun lalu isunya memang masih soal pandemi ini. Berarti kan PR-nya masih berlanjut dong. Oke, kalau tahun lalu kita tidak secara khusus membahas kesenjangan yang terjadi. Nah, tahun ini memang kita lebih fokus. Memang dalam artian kita juga tidak berharap BDF itu bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian menyelesaikan berbagai masalah itu. Itu bukan itu tujuan BDF. Tujuan BDF adalah untuk sama-sama kita belajar. Setiap negara bisa menyampaikan aspirasi cara mereka dan belajar memberikan pengalamannya kepada negara lain. Kalau tahun ini kenapa tema yang kita ambil itu memang lebih pada isu tidak hanya ekonomi ya, tapi ada lagi tadi ketimpangan sosial dan lain sebagainya. Itu sengaja kita pilih itu kan memang isu itu yang saat ini tengah banyak dihadapi oleh sebagian orang dalam pertemuan kita. Jadi sebelum BDF ini kita ada pertemuan pilar ekonomi, pilar civil society and media, dan juga pilar pemuda. Nah inilah yang banyak mereka rasakan, terutama kesenjangan kesempatan, kemudian ketidakadilan yang dirasakan. Sebagai contoh dari teman-teman di media saja, bahwa pembatasan pergerakan, pembatasan berkumpul dalam beberapa sisi juga merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. In a way ya. In a way ya, tapi kan sekarang kita juga ada sebuah kepentingan di mana protokol kesehatan mengharuskan demikian. Betul. Jadi disitulah kemudian terjadi pembahasan di antara para teman-teman civil society and media, dan bagaimana kemudian mereka menelurkan sebuah aspirasi mereka kepada pemerintah yang nanti akan disampaikan dalam forum BDF tanggal 9 Desember nanti. Menarik tadi Pak Yusron mengatakan soal apa yang menjadi kekhawatiran anak muda. Kayaknya kita harus beneran mengundang perwakilan anak muda nih, karena kan sekarang kita nggak bisa ngomong mengenai anak muda, masa depan mereka kalau kita nggak melibatkan mereka. Ya, kita nggak boleh ngomong seperti itu ya. Jadi Nitya mau mengundang salah satu perwakilan anak muda juga untuk mendengar apa sebenarnya kekhawatiran mereka yang mudah-mudahan bisa dituangkan dalam BDF nanti. Kita akan kembali sesaat lagi. Tidak pernah membahas sebuah kasus dari satu negara, apalagi isu yang sangat sensitif seperti itu. Saya yakin ahli-ahli ekonomi bisa menemukan formula yang cukup baik, tetapi tidak ada negara yang sempurna. Anak muda, apa kabarmu hari ini? Melihat Indonesia setelah digerus pandemi,
menyaksikan demokrasi berjalan di negeri ini, juga perkara sosial, politik, ekonomi. Kau tahu mengapa saya bertanya? Sebab kita telah sampai pada sebuah masa kebonyu sugudel kata orang Jawa. Orang tua berguru pada oh anak muda. Langsung dijawab loh Novia. Ini ditanya sama Om Jo. Oh anak muda gimana gitu kan pendapatmu soal Iya bisa dibilang tantangan zaman sekarang nggak juga ya Pak? Itu kan tantangan dari zaman dulu ya. Kalau melihat kondisi sekarang gitu kan pasca pandemi, ngomongin soal kesenjangan sosial, ngomongin soal inklusivitas gitu. Apa yang jadi concernnya Novia? Iya Mbak Nitya, kalau concern dari generasi muda ya, terutama dalam konteks pandemi, pastinya bagaimana pemerintah bisa menciptakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam masa pandemi. Karena menurut kami itu hal yang penting, menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, terutama bagi masyarakat di era pandemi ini. Berarti sekarang sekali. belum ya? Berarti sekarang belum mencapai ekspektasi itu ya? Terus berjalan Mbak, dan sudah cukup baik, tetapi tidak ada negara yang sempurna tentunya ya Mbak, harus terus tetap berprogres. Oke, kalau kita balik tadi ke isu soal kesenjangan sosial gitu kan, betul bahwa kita terus memperbaiki diri, tapi toh kan tetap ada catatannya. Menarik tadi obrolan sebelumnya Pak Umar mengatakan di Korea Selatan saja selama pandemi semua orang mendapatkan bantuan sosial, bantuan langsung gitu ya selama pandemi. Nggak peduli apakah mereka masuk kalangan mana atau bahkan warga negara mana gitu kan. Betul seperti itu ya Pak ya? Hitungannya itu rumah tangga. Setiap rumah tangga mendapatkan bantuan cash langsung dari pemerintah. Tapi uang itu hanya bisa, kalau di Korea Selatan ada 21 juta rumah tangga, hanya bisa dibelanjakan di tempat-tempat tertentu, yaitu toko-tokonya koperasi petani. Jadi supaya muter nih. Jadi uang ekonomi itu bergerak. muter langsung karena untuk konsumsi, sehingga produksi pun berjalan lagi. Jadi ketika di awal-awal pandemi ekonomi Korea itu sempat shock ya, dengan adanya bantuan cash langsung itu ke rumah tangga itu, dia jump start lagi gitu, jadi hidup lagi. Saya kira itu perlu juga kita pelajari bagaimana ya, mungkin kalau di kita skalanya berapa rumah tangga kan Ya, masih terlalu banyak, mungkin secara jumlah tapi nggak saya yakin ya. ahli-ahli ekonomi bisa menemukan formula yang jadi bukan untuk konsumsinya bantuan itu, bukan hanya untuk konsumsinya tetapi juga untuk membantu Jadi menggerakkan roda pengusaha tadi untuk ya? berproduksi. Nah, itu yang menariknya. Jadi saya kira itu tadi di forum seperti BDF kita ini kan disitulah masing-masing negara bisa menceritakan, sharing apa yang dilakukan, mana ya what works, what doesn't work. Ya. Gitu. Jadi nggak harus sama karena setiap negara kan pasti beda-beda gitu kan. Tapi apa yang bisa kita pelajari? Harapannya Novia apa? Mungkin sedikit membahas tentang forum yang sebelumnya aku ikuti dulu ya Mbak, tentang BDSC. Jadi sebelumnya di bulan lalu aku sudah terlibat di Bali Student Democracy Conference. Nah di situ banyak harapan-harapan dari generasi muda yang dituangkan di dalam dokumen akhirnya. Apa aja tuh? Nah, yang pertama tadi sudah sempat saya bahas nih Mbak mengenai good governance. Kita ingin pemerintah punya good governance. Itu mungkin kalau bahasa langsungnya kan masalah korupsi ya. Iya Pak, iya. betul Jadi sekali, korupsi Pak itu Damas. masih menjadi urusan yang luar biasa menyebalkan buat Betul, generasi. concern Agak gemes gitu ya. bagi generasi muda. Yang kedua, mengingat bahwa ekonomi kita ini banyak didominasi UMKM, kita juga raise concern mengenai itu Mbak. Bagaimana pemulihan UMKM ini bisa berjalan dengan baik dan dibantu sebagaimana rupanya supaya UMKM ini bisa bangkit kembali dengan cepat. Dan yang ketiga, concernnya juga terkait pendidikan. Kira-kira bagaimana memastikan bahwa pendidikan ini aksesnya tetap merata meskipun pandemi, keterbatasan dari teknologi itu harus diatasi dengan baik. Kurang lebih itu concern terbesar kami sih Mbak dalam
diskusi-diskusi kami. Oke, berarti kan akses pendidikan, kemudian juga ini disebabkan karena perubahan gitu ya. Perubahan artinya ketika pandemi tidak bisa lagi seperti dulu tatap muka dan lain-lain. Tapi kan juga ada isu mengenai daerah-daerah atau Papua misalnya. Ini juga masih selalu menjadi sorotan, apalagi kalau kita lihat dari negara lain gitu. Ini juga akan masukkan Pak Isran dalam Demokrasi Forum ini? Dalam BDF ini kita tidak pernah membahas sebuah kasus dari satu negara. Itu yang kita hindari memang selalu dalam pembahasan di BDF. Kita lebih pada membangun yang bersifat lebih konstruktif, bagaimana setiap negara menyampaikan pengalaman mereka. Tapi kita tidak pernah membahas isu-isu, apalagi isu-isu yang sangat sensitif seperti itu buat negara lain, buat sebuah negara, nggak pernah kita lakukan di BDF. Akankah memberikan atau menjadikannya sebuah contoh bahwa ketika kita bicara soal pemerataan, misalnya pembangunan suatu daerah, akankah ini menjadi contoh? Saya kira apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam katakanlah 10 tahun terakhir ini kan luar biasa ya. Melalui infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu menjamin harga, dulu kan harga semen di Jawa dengan di Papua beda. Nah, sekarang katanya sudah bisa relatif hampir sama. Harga bensin, harga kebutuhan macam-macam. Terus kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu, bagaimana penyelenggaraan PON Pekan Olahraga Nasional yang begitu luar biasa di Papua, saya kira keadaannya sudah jauh lebih baik daripada apa yang dibayangkan banyak orang di luar. Justru tugas kita untuk terus menjaga supaya percepatan pembangunan di Papua betul-betul bisa dilanjutkan. Bukan hanya di Papua sebetulnya, masih banyak daerah-daerah kita yang juga agak tertinggal ya. Jadi gini, pandemi COVID-19 ini kan disrupsi. It's the biggest disruption ever sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau menurut bagi saya ini kayak tes percobaan. Kalau sebelum ujian tuh suka ada tes sebelumnya gitu ya. Karena ujiannya sesungguhnya itu akan datang segera. Yang pertama yang namanya disrupsi teknologi. Bencana ekologi. Oke, bencana ekologi, oke. Dari climate crisis. Ya, ini juga menjadi bahasan It's coming. global kemarin kan. Makanya ini kita kayak latihan ini menghadapi bencana itu latihan dengan COVID-19. The next one will be bigger. Yang kedua disrupsi dari teknologi, ya, terutama dengan perkembangan artificial intelligence, ya, kecerdasan artifisial dan bioteknologi, bioengineering. Di mana pada satu ketika kalau kita tidak hati-hati, ada anak-anak kita nanti menjadi manusia-manusia yang nggak ada gunanya. Karena semuanya dikerjakan oleh hanya orang negara-negara, bangsa-bangsa yang menguasai teknologi itulah yang menikmatinya. Bangsa-bangsa yang lain yang tidak menguasai teknologi hanya jadi pasar, bahkan bekerja pun nggak bisa. Iya, karena anak-anak muda sekarang juga mereka punya banyak harapan, tapi juga ada pula kekhawatiran. Itu yang saya suka dari generasi muda sekarang, karena mereka tidak menutup mata atas apa yang kita mungkin masih kurang dan kita harus pelajari dari negara-negara lain. Kita boleh bahas itu nanti ya, Novia. Saya boleh lebih tanya lagi harapan apa yang kamu miliki mewakili generasi muda. Nanti mudah-mudahan bisa dibahas nih supaya menjadi policy recommendation untuk diterapkan di Indonesia. Saat lagi. Demokrasi juga bukan marah mati. Demokrasi juga harus terus kita kembangkan, ya. Harus terus kita bangun, harus kita rawat sehingga betul-betul menjaga kepentingan semua orang. Dan juga setiap tahun itu semua negara di awal tahun sudah nanya ke kita, tahun ini BDF kapan akan dilaksanakan, dan mereka selalu ingin ikut di BDF ini. Ini yang membedakan BDF dengan forum-forum lainnya. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal keinginan, harapan gitu kan ya, walaupun memang ini menjadi referensi bukan rekomendasi kebijakan,
Tapi dari isu-isu tersebut, kalau boleh minta, ini mumpung ada Pak Yusron sama ada Pak Umar gitu. Kalau boleh minta, apa yang Novia ingin dapatkan gitu? Anak muda sekarang pengennya tuh kayak gimana sih gitu? Iya Mbak Nitya, kalau misalkan 2 concern terbesar terkait dengan pandemi ya, yang pertama kami ingin bahwa pemulihan ekonomi itu kalau bisa bersifat sustainable atau dalam artian hijau. Begitu, karena concern mengenai iklim itu menjadi concern yang besar bagi pemuda. Ya. Jadi kami harap pemulihan ekonominya juga bisa bersifat green atau lebih hijau. Dan yang kedua, terkait dengan inclusivity. Kami berharap bahwa pemulihan ekonomi ini sesuai slogannya No One Left Behind, tidak ada kalangan manapun yang tertinggal. Kami berharap bahwa semua kalangan itu dirangkul, dibantu, dan juga sama-sama diajak keluar dari pandemi ini bersama-sama. Itu sih. Karena kalau Mbak. judulnya emang kita negara demokrasi, emang seharusnya ya nggak ada lagi inklusivitas ya Pak. Tapi kan it takes nggak cuma a while ya, tapi kan butuh effort yang luar biasa. Lagi-lagi kalau belajar dari Korea Selatan, karena mereka menyiapkan ini begitu lama sampai akhirnya banyak orang yang sekarang udah bisa bilang iri ya sama Korea Selatan gitu kan Pak. Kalau ekspektasinya apa yang bisa kita harapkan, rekomendasi kebijakan dari BDF ini? Mungkin nanti bisa menambahkan ya Pak Yusron ke BDF sendiri tidak pernah menghasilkan sebuah dokumen yang mengikat kepada setiap negara. Kali ini sifatnya lebih sebuah forum di mana semua negara bisa membicarakan apa saja, menyampaikan berbagai pandangannya dan pengalaman mereka. Jadi memang agak sulit kalau kita di BDF itu kemudian come up dengan sebuah dokumen yang mengikat, yang meminta semua negara mengikuti ketentuan di situ, berbeda dengan forum-forum lainnya. Itu yang memang semangat BDF. Kenapa BDF masih sampai sekarang masih bisa tetap eksis, dan juga setiap tahun itu semua negara di awal tahun sudah nanya ke kita, tahun ini BDF kapan akan dilaksanakan, dan mereka selalu ingin ikut di BDF ini. Ini yang membedakan BDF dengan forum-forum lainnya. Memang kita tidak pernah. Ini kayak sesi curhatnya negara-negara gitu kali ya? Bukan curhat lah. Bukan Sharing of experience. Sharing of best practices and experience. Dan kita juga sudah berapa kali juga menyelenggarakan hasil sebagai tindak lanjut dari BDF ini, bagaimana kita melakukan capacity building ke beberapa negara yang memang ingin memajukan demokrasi mereka. Itu juga sudah kita lakukan hasil dari tindak lanjut dari beberapa pertemuan di BDF sebelumnya. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita inginkan dibangun dari BDF ini. Memang tidak akan pernah ada sebuah dokumen yang mengikat, yang mengharuskan semua peserta berbuat ini, itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena ini lebih membahas bagaimana kemudian demokrasi akhirnya menjadi hal yang membawa bisakah aku bilang membawa harapan, kayak untuk jangka panjang ini akan menjadi satu hal yang baik gitu. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, demokrasi juga bukan marah mati. Demokrasi juga harus terus kita kembangkan, ya. Harus terus kita bangun, harus kita rawat sehingga betul-betul menjaga kepentingan semua orang. Nah, dan yang pasti berubah setiap dengan tantangan. That's the keyword, perubahan. Tapi perubahan itu kan ada 2 jenis. Ada perubahan yang kita berubah karena terpaksa. Karena lingkungan kita harus berubah, ya kan, kita terdesak sehingga kita harus berubah. Tapi ada perubahan yang karena kita mengantisipasi, karena kita melihat punya visi masa depan tertentu, maka kita mentransformasi diri kita supaya lebih siap dalam menjalani masa depan itu. Nah inilah saya kira kata kuncinya perubahan, tapi lebih tepatnya sebenarnya transformasi. Jadi saya ingin mengajak terutama anak-anak, teman-teman generasi muda, semua harus siap dalam 3 transformasi terutama. Yang pertama adalah transformasi digital. Karena digital ini sudah bukan lagi pilihan, ini keniscayaan. Ya. Jadi demokrasi pun dalam kita mengembangkan demokrasi kita ini, kita harus pakai solusi-solusi teknologi. Misalnya bagaimana caranya menjamin pemilu tidak dicurangi. Harus ada solusi teknologinya. Dan kalau sudah begitu,
lahan untuk inovasi yang luar biasa buat kita semua. Dan otomatis akan jauh lebih terbuka. Tadi good governance-nya akan jauh lebih mudah untuk Betul. tercapai. Begitu juga dengan inklusivitas. Kalau kita ngomongin soal akses pendidikan, harusnya kita nggak lagi ngomongin soal pakai komputer dari mana ya, misalnya nggak gitu. Tapi kan sistem pembelajaran itu Persis. cocok untuk setiap daerah misalnya. Termasuk dalam soal korupsi, bagaimana menghalangi atau mencegah korupsi atau mendeteksi korupsi dengan solusi teknologi. Kalau surveillance kita bisa dari top down, kenapa nggak bisa kita bikin bottom up surveillance? Rakyat yang mensurveillance pemerintah dalam hal dana, ya. Jadi transformasi digital ini harus, nggak bisa kita tunda-tunda, ya. Dan harus kita mulai dari pendidikan anak-anak kita sebagai pembuat. Jadi coding itu udah bukan lagi ilmu yang susah atau ilmu yang jauh, semua kita harus bisa coding. Itu adalah bahasa yang wajib digunakan sekarang, Pak. Terutama Bahasa anak-anak coding kita itu. ya, karena kita jangan sampai hanya jadi bangsa pengguna atau pasar, tapi kita harus jadi bangsa yang produsen dari algoritma nanti. Yang kedua, harus transformasi hijau sesuai dengan harapan adik-adik. Kenapa? Karena memang kita harus akui selama ini pembangunan ekonomi kita kurang memperhatikan aspek keseimbangan untuk keberlanjutan dari lingkungan kita. Sustainability. Dan ini sekarang sudah menjadi tema besar untuk semua negara di dunia. Kalau kita masih nggak mau ikut dalam transformasi hijau itu, ya kita jadi negara pariah lagi. Iya, dan kita sudah tekanannya sudah cukup besar ya ke Indonesia sebenarnya. That's why daripada kita terpaksa berubah karena ditekan orang lain, kenapa tidak kita berubah duluan gitu. Dan di sini juga kesempatan, peluang buat adik-adik itu, karena masih besar space-nya untuk berbagai inovasi teknologi hijau untuk dikembangkan. Nggak ada yang monopoli, ya kan? Jadi kita bisa. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah yang saya sebut transformasi dari keselamatan. Maksudnya apa tuh transformasi keselamatan? Safety transformation. Selama ini bangsa kita ini seringkali nggak begitu acuh sama yang namanya keselamatan. Acuh. Ya, pakai seat belt aja masih susah-susah. Ya kan? Ini udah agak mendingan karena ada sanksi sih. Ya, apalagi sekarang dengan pandemi ini kita seperti ditegur sebetulnya. Ya kan? Ya. Jadi mestinya aturan-aturan mengenai safety itu harus termasuk dalam kita membantu UKM kita misalnya. Bagaimana tempat-tempat kerja ya, workshop dari UKM kita itu betul-betul safety. Kalau ada kebakaran gimana? Apalagi negara kita ini kan negara yang rawan bencana. Ya kan? Harus ada kesiapsiagaan dalam hal ini ya, dengan safety measures yang Jadi benar-benar mitigasi langkah-langkah safety mitigasi yang cukup dengan regulasi, dengan inspeksi, dengan teknologi diperbaiki. Ya tahu misalnya kalau punya tinggal di daerah yang rawan gempa, ya rumahnya teknologi yang sesuai dong dengan lahannya gitu. Itulah safety. Berbicara dalam suatu forum adalah satu hal yang sangat baik, tapi implementasi kan diharapkan gitu. Apa yang generasi muda bisa lakukan? Kontribusi seperti apa? Iya Mbak Nitya, dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi ya, menurut saya pribadi untuk generasi muda bisa terus menyuarakan suaranya melalui sosial medianya. Menurut kami, dengan menyuarakan suaranya atau pendapatnya, berbagi gagasan melalui sosial media itu bisa menjadi hal yang powerful saat ini. Tidak seperti dulu ya Mbak, mungkin harus melalui jalur formal. Sekarang kita punya jalur-jalur yang tidak formal yang juga sama efektifnya. Social media do your magic gitu Pak kalau sekarang. Kayak gitu. Karena emang lebih luas ya, cakupannya jauh lebih luas dan orang merasa sangat-sangat dekat gitu. Kalau dari sisi masyarakat luas, terlepas dari lokasi mereka, kondisi mereka, menurut Pak Yusron, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan untuk di Bali Demokrasi Forum juga? Yang akan kita kalau ini agak susah saya membahas harapan dari masyarakat ya, karena saya dari sisi pemerintah di sini yang kita lakukan adalah tadi seperti Pak Umar sampaikan, bagaimana transformasi digital itu sudah harus dilakukan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya saat ini juga Kementerian Luar Negeri beberapa hari yang lalu kita menyelenggarakan yang namanya
International Conference on Digital Diplomacy. Jadi sebuah isu digital diplomasi yang saat ini sudah sangat kita sadari bersama kepentingannya. Saat itu juga ada ada 19 negara peserta yang hadir dan menyampaikan pandangan mereka tentang bagaimana digital diplomasi itu bisa dilakukan. Nah, transformasi digital yang kita lakukan di Kemlu itu saat ini sudah cukup memadai, dan bahkan kita dapat dikatakan di wilayah ini kita adalah pelopor dari pelaksanaan digital diplomasi itu sendiri yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, bagi kami pemanfaatan digital adalah suatu upaya kita yang dapat bagaimana kita bisa menjangkau kepada masyarakat yang lebih luas. Dan jadi berbagai kebijakan kita, berbagai hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas dengan pemanfaatan teknologi digital yang saat ini memang sudah menjadi sebuah keniscayaan. Dan itulah yang memang sekarang terus kita kembangkan di Kementerian Luar Negeri untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dalam pelaksanaan berbagai diplomasi kita di forum internasional. Oke. Terakhir saya ke Pak Umar, keterlibatan masyarakat tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga kita punya peran sebagai masyarakat dunia gitu kan, masyarakat global. Apa yang lagi-lagi Indonesia bisa pelajari dari pandemi dan tantangan kedepannya nanti? Singkat saja. Kalau satu kata tuh bahasa Inggrisnya organize. Get yourself together gitu ya. Mengorganisasi diri. Sebenarnya di kita itu di Indonesia itu tradisi organisasi kemasyarakatan kan luar biasa. Iya. Republik belum ada, misalnya Muhammadiyah udah lahir. Sangat terbiasa. Ya. Jadi organize yourself, terutama untuk adik-adik ya. Sosial media penting iya, but you have to organize yourself. Harus mengorganisasi. Saya baru dikenalin sama anak saya namanya chatroom ya. Chatroom itu bisa bikin forum-forum diskusi terbuka secara virtual. So kalau ada teman-teman yang memang punya, misalnya yang concern tentang tadi bagaimana ya bantu UKM, ya organize a chatroom forum, barangkali ada ide-ide yang bagus, and then apa yang bisa dikerjakan. Kita nantikan kalau begitu Pak Yusron, nanti hasilnya akan seperti apa. Saya rasa ini akan menjadi jawaban untuk banyak negara juga. Terima kasih Novia sudah hadir. Best of luck. Harapan kita semua ada di generasi kamu nih sekarang ya. Pak Yusron terima kasih, Pak Umar terima kasih. Habis ini kita harus kasih rekomendasi film apa yang harus tonton ya. Aku akan kembalikan ke Om Jody. Demokrasi adalah ladang persemaian bagi kemanusiaan. Di sana ada kesetaraan, semua orang punya hak yang sama. Dari rakyat untuk rakyat, rakyat yang berkuasa. Katanya demokrasi adalah pintu gerbang menuju keadilan. Semua orang punya kedudukan yang sama di pengadilan. Rakyat adalah sumber keadilan, suara rakyat, suara Tuhan. Katanya, sebab demokrasi, rakyat kian berani menyuarakan hati dan berekspresi. Atas nama demokrasi, mereka berdemonstrasi. Di jalan ada yang luka-luka, ada yang lebam-lebam, ada juga yang mati. Demokrasi hanyalah jalan membangun peradaban. Benar dan salah hanya soal cara pandang. Seiring laju zaman, kelak kita akan buktikan demokrasi lahir dari nurani ataukah uang. Demokrasi lahir dari kebenaran atau akal-akalan.